Saya Madani Mulana Laila, Prodi PGMI kelas 1E. Di sini saya akan menceritakan salah satu tokoh perkembangan Islam pada masa klasik. Nah, di sini saya mengambil tokoh Al-Ghazali. Nah, Al-Ghazali ini mempunyai nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau lahir di desa Ghazala dekat Tus, Iran Utara pada 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Penyandaran nama Al-Ghazali ini ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya Al-Ghazali ini disandarkan kepada daerah Ghazalah di Tus yang merupakan tempat kelahiran beliau, dikuatkan oleh Al-Fayumi dalam Al-Misbah Al-Munir. Sebagian lagi mengatakan bahwasanya penyandaran nama beliau itu kepada pencaharian dan keahlian keluarganya menenun, sehingga nisbatnya ditasydid menjadi Al-Ghazali. Demikian pendapat Ibnu Athir dan dinyatakan oleh Imam An-Nawawi, tasydid dalam Al-Ghazali adalah yang benar. Nah, Imam Al-Ghazali ini memiliki seorang ayah yang lemah lembut sanubarinya, sederhana pola hidupnya, dan pekerja keras dan pedagang yang sabar. Nah, ayah sang imam ini dikenal gemar menuntut ilmu ke banyak ulama pada masa itu, seringkali mengikuti halaqah atau pengajian mereka, dan gemar membantu kebutuhan sesama. Nah, tak jarang ayah Imam Al-Ghazali ini menitikan air mata pada saat mendengarkan uraian atau tausiah yang disampaikan oleh para ulama yang sedang ia datangi untuk menimba ilmu. Nah, pada suatu kesempatan karena didorong ingin memiliki keturunan yang menguasai keilmuan agama dengan cara menggemari majelis yang di dalamnya dibacakan ilmu oleh para ulama, doa beliau pun akhirnya diijabah atau dikabulkan oleh Allah SWT dengan menganugerahi dua orang putra. Nah, yang pertama yaitu diberi nama Abu Hamid Al-Ghazali, yang kedua yaitu Ahmad. Nah, pendidikan pertama kali yang didapat Imam Al-Ghazali ini dari lingkungan atau keluarganya sendiri. Nah, dari keluarganya inilah Imam Al-Ghazali itu mempelajari Al-Quran. Nah, sang ayah selalu menanamkan nilai-nilai keagamaan terhadap Al-Ghazali. Setelah mengenyam pendidikan dari keluarga, pada saat umur 7 tahun, Al-Ghazali melanjutkan pendidikannya ke madrasah di Tus untuk belajar fikih, riwayat para wali dan kehidupan spiritual mereka, menghafal syair-syair mahabbah atau cinta kepada Allah, tafsir Al-Quran dan Sunnah. Nah, guru fikihnya di madrasah tersebut adalah Ahmad bin Muhammad Al-Raziqani yang merupakan seorang sufi besar. Antara tahun 465 sampai 470 Hijriah, Imam Al-Ghazali ini saat itu berusia 15 tahun pergi ke Mazar Daran, Jurjan untuk melanjutkan studinya dalam bidang fikih di bawah bimbingan Abu Nas Al-Ismaili selama 2 tahun. Nah, setelah menamatkan studinya di Jurjan, pada usia 20 tahun, Al-Ghazali melanjutkan pendidikannya ke Madrasah Nizamiyah Nizabur. Ia berguru pada Yusuf Al-Nasaj, seorang pemuka agama yang terkenal dengan sebutan Imamul Haramain atau Al-Juwaini Al-Haramain, seorang ulama Syafi'iyah yang beraliran Asy'ariyah, sehingga beliau berusia 28 tahun. Nah, selama di Madrasah Nizamiyah Nizabur, Imam Al-Ghazali mempelajari teologi, hukum dan filsafat. Dalam bimbingan gurunya, beliau bersungguh-sungguh belajar dan memahami sampai benar-benar menguasai berbagai persoalan mazhab-mazhab
perbedaan pendapatnya, perbantahannya, teologinya, usul fikihnya, logikanya, dan membaca filsafat maupun hal-hal lain yang berkaitan dengannya, serta menguasai berbagai pendapat cabang ilmu-ilmu. Sebelum Al-Juwaini wafat, beliau memperkenalkan Al-Ghazali kepada Nizam al-Mulk yang merupakan Perdana Menteri Sultan Saljuk Malik Shah. Nah, Nizam adalah pendiri Madrasah Al-Nizamiyah. Di Naisabur ini Imam Al-Ghazali sempat belajar tasawuf kepada Abu Ali Al-Fat Ibnu Muhammad Ibnu Ali Al-Farnadi. Beliau merupakan seorang sufisme asal Tus, murid dari sufisme Naisabur Al-Qushairi. Nah, setelah gurunya wafat tepat pada tahun 1091 Masehi, Al-Ghazali meninggalkan Naisabur menuju negeri Muaskar untuk berjumpa dengan Nizam al-Mulk. Di daerah ini Al-Ghazali mendapat kehormatan untuk berdebat dengan ulama. Nah, dari perdebatan yang dimenangkan ini, kecerdasan dan bakat Al-Ghazali di bidang ilmu pengetahuan menjadikan dirinya cepat dikenal luas di kalangan ulama dan cendekiawan saat itu. Dengan bekal kecerdasan dan ilmu yang mendalam yang dimiliki oleh Imam Al-Ghazali, nah pada tahun 484 Hijriah atau 1091 Masehi, ia diangkat sebagai guru besar di Universitas Nizamiyah. Bahkan tidak jarang Al-Ghazali ini menggantikan gurunya pada waktu berhalangan dalam mengajar. Jabatan sebagai guru besar di perguruan Nizamiyah ini menjadi awal bagi Al-Ghazali untuk menjadi ilmuwan Islam yang terkenal di Irak. Nah, selama mengajar di madrasah dengan tekunnya, Imam Al-Ghazali ini mendalami filsafat secara otodidak, baik filsafat Yunani maupun dari filsafat Islam, terutamanya pemikiran Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Maskawi, dan Ikhwan al-Sofa. Penguasaan terhadap filsafat terbukti dalam karyanya seperti Al-Mawasif Falsafah, Tuhaful Al-Fasaliyah. Selain itu juga Imam Al-Ghazali baik filsafat Yunani maupun dari filsafat Islami, terutamanya pemikiran Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Maskawi, dan Ikhwan al-Sofa. Nah, penguasaannya terhadap filsafat terbukti dalam karya-karya beliau seperti Al-Mawasid Falsafah, Tuhaful Al-Falasiyah. Selain itu juga Imam Al-Ghazali ini menuntaskan studi secara mendalam tentang teologi, taklimnya, dan tasawuf. Nah, karir Imam Al-Ghazali ini tidak berhenti di situ saja. Bahkan Imam Al-Ghazali ini ditunjuk oleh Perdana Menteri Nizamul Mulk di bawah pemerintahan Khalifah Abbasiyah untuk menjadi rektor Universitas Nizamiyah, di mana pada waktu itu Imam Al-Ghazali ini baru berumur 28 tahun, namun kecakapannya mampu menarik perhatian Perdana Menteri. Nah, Imam Al-Ghazali ini menjabat sebagai rektor Universitas Nizamiyah ini tidak begitu lama. Pada tahun 1095 Masehi, Imam Al-Ghazali ini meninggalkan profesinya sebagai guru karena beliau hendak melanjutkan perjalanannya menuju Makkah Al-Mukarramah guna menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni ibadah haji. Sebelum itu, Imam Al-Ghazali ini sempat menempuh jalan zuhud atau uzlah, meninggalkan bingar-bingar keramaian dunia. Nah, dan untuk sementara waktu beliau menetap di kota Damsyik yang sekarang dikenal dengan kota Damaskus, hingga kembali ke kota asal beliau, yaitu Tus. Kemudian Al-Ghazali ini mengurung diri di Masjid Damaskus. Nah, disinilah Imam Al-Ghazali itu menulis kitabnya
yang berjudul Ihya Ulumuddin, sebuah kitab yang merupakan paduan antara fikih dan tasawuf. Nah, pengaruh buku ini menyelimuti seluruh dunia Islam dan masih terasa sampai sekarang. Pada saat Imam Al-Ghazali ini mulai menuangkan goresan penanya dalam memulai penyusunan kitab Ihya Ulumuddin hingga selesai, beliau sadar bahwa semua ilmu yang dipunya tanpa dilanjutkan dengan amalan akan bernilai sia-sia. Begitu pula sebaliknya, amalan tanpa dilandasi ilmu agama tidak akan berbuah apa-apa. Hari-hari beliau kemudian diisi dengan menulis, beramal, meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah, karena beliau sadar bahwa semua yang beliau miliki semata-mata hanya titipan dari sisi. Nah, kehidupan Al-Ghazali pada masa tuanya telah mantap coraknya menjadi seorang sufi. Nah, sebagai seorang sufi, Al-Ghazali berkeyakinan bahwa tasawuf adalah jalan terbaik yang dapat menghantarkan pada kebenaran yang hakiki. Sekembalinya Imam Al-Ghazali ke Ketus, kota kelahirannya, setelah berhenti mengajar di Madrasah Nizamiyah, Al-Ghazali mendirikan sebuah halaqah atau sekolah khusus untuk calon sufi yang diasuhnya sampai Al-Ghazali wafat. Nah, Imam Al-Ghazali ini wafat pada tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi dalam usia 55 tahun dengan meninggalkan beberapa anak perempuan, dan ada juga yang mengatakan dalam referensi lain bahwa beliau meninggal dalam usia 54 tahun. Adapun karya-karya Imam Al-Ghazali seperti Al-Maqasid Al-Falasifah yang isinya tujuan para filosof sebagai karangan yang pertama dan berisi masalah-masalah filsafat. Yang kedua yaitu Tahafulat Falasifah yang menceritakan kekacauan pikiran para filosof. Buku ini dikarang sewaktu beliau berada di Baghdad, dikala jiwanya dilanda keraguan-raguan. Nah, dalam buku ini Imam Al-Ghazali itu mengancam filsafat dan para filosof dengan keras. Yang ketiga itu ada Miyar Al-Ilmi yang membahas tentang kriteria ilmu-ilmu. Dan yang keempat itu ada Ihya Ulumuddin yang membahas menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Nah, kitab ini merupakan karyanya yang terbesar selama beberapa tahun. Nah, dalam keadaan berpindah-pindah antara Damaskus, Yerusalem, Hijaz, dan Tus yang berisi panduan fikih, tasawuf, dan filsafat. Yang kelima yakni ada Al-Munqidh min Ad-Dalal, yakni yang berisi tentang penyelamatan dari kesesatan. Kitab ini merupakan sejarah perkembangan alam pikiran Imam Al-Ghazali sendiri dan mereferensikan sikapnya terhadap beberapa macam ilmu serta jalan mencapai, dan ada beberapa karangan-karangan beliau yang lain. Sekian dari saya penjelasan tentang biografi Imam Al-Ghazali. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.